Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dengan NIM 2020211454 dengan nama Muhammad Iqbal Fadli ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 8 tentang UMKM Sirup Manggis yang ada di Kudus. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada NIM 2020111221 Tania Metanasiti. Yang kedua ada NIM 2020111280 dengan nama Manda Bagas Prasetya. Yang ketiga ada saya sendiri dengan NIM 2020111454 dengan nama Muhammad Iqbal Fadli. Yang keempat dengan NIM 2020111563 dengan nama Norma Cahyaningrum. Untuk selanjutnya yaitu profil dan sejarah ya. UMKM Sirup Manggis didirikan pada Juli 2016 oleh Bapak Syaiful Afif. Usaha ini memproduksi sirup manggis dengan harga berkisaran 17 ribuan. Ditambah dengan biaya botol tentunya ya. Dan memiliki aneka rasa yaitu ada 7 rasa. Pada awal produksi, perusahaan mengalami kendala dalam mendapatkan gula lokal yang berkualitas, namun berhasil memperbaiki kualitas produksi dengan menggunakan gula rafinasi dan mesin produksi yang modern. UMKM Sirup Manggis dapat memperkuat posisinya di pasar dengan bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain untuk membantu dalam hal strategi pemasaran yang tepat dan memanfaatkan platform online. Dukungan dan strategi yang dapat membantu UMKM Sirup Manggis terus meningkatkan daya saing produknya dan terus berkembang sebagai salah satu UMKM yang sukses di Indonesia. Untuk selanjutnya itu latar belakang. UMKM Sirup Manggis merupakan salah satu jenis UMKM yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Meskipun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi oleh UMKM Sirup Manggis dalam mengembangkan bisnisnya, seperti masalah pemasaran, produksi, pengelolaan, distribusi, masalah dan manajemen bisnis. Oleh karena itu, analisis persoalan UMKM maksudnya, Sirup Manggis sangat penting dilakukan untuk membantu para pelaku usaha dalam mengatasi kendala yang dihadapi dan meningkatkan kinerja bisnisnya. Analisis ini juga dapat membantu UMKM Sirup Manggis dalam memahami dinamika pasar, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bisnis, serta menemukan strategi yang tepat dalam menghadapi persaingan yang semakin kuat di era digital ini. Dengan meningkatkan kinerja bisnis UMKM, lapangan kerja baru, meningkatkan penghasilan masyarakat, serta membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencetus persoalan. Gagasan terkait kendala yang dihadapi UMKM Sirup Manggis terkait bahan baku, yaitu gula kasar lokal di Trangkil, dipicu oleh fenomenal sosial budaya masyarakat yang lebih memilih gula kasar lokal meskipun gula variasi yang lebih berkualitas tersedia. Di era teknologi 5.0 saat ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan dan mencari produk-produk yang sehat dan alami, sehingga produksi sirup manggis semakin diminati. Produsen sirup manggis perlu mengoptimalkan penggunaan bahan baku yang berkualitas dan mengadopsi teknologi 5.0 untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk di pasar. Peran teknologi juga penting dalam mempermudah akses pasar melalui platform online, namun juga menimbulkan tantangan baru seperti persaingan yang semakin ketat dalam pasar online. Inovasi dan kreativitas menjadi kunci sukses dalam mengembangkan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan selera konsumen serta meningkatkan daya saing produk di pasar. Dengan memperhatikan fenomenal sosial budaya dan era teknologi 5.0, produsen sirup manggis dapat mengatasi kendala dalam produksi dan meningkatkan kualitas produknya, sehingga dapat memenangkan persaingan pasar dan memperluas akses pasar dalam skala yang lebih luas.
Selanjutnya, solusi yang menjadikan konten ilmiah artikel. Solusi yang ditemukan oleh UMKM Sirup Manggis terkait kendala penggunaan bahan baku gula kasar lokal adalah mencari dan mencoba berbagai jenis gula yang tersedia di pasaran, dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan gula variansi. Selain itu, yang terdapat solusi yang diimplementasikan oleh UMKM Sirup Manggis untuk meningkatkan kualitas produk dan mengatasi kendala dalam produksi, diantaranya: 1. Mencari sumber bahan baku yang berkualitas dan terpercaya. 2. Mengadopsi teknologi dalam proses produksi. 3. Meningkatkan promosi dan pemasaran produksi. 4. Mengembangkan produk baru. 5. Meningkatkan kualitas dan inovasi produk. Dengan menerapkan solusi tersebut, UMKM Sirup Manggis dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produksi mereka di pasar, serta memperluas akses pasar dalam skala yang lebih luas. Selain itu, solusi-solusi tersebut juga dapat dijadikan sebagai konten ilmiah dalam artikel yang membahas tentang strategi pengembangan produk UMKM Sirup Manggis dalam menghadapi kendala produksi. Selanjutnya, pihak-pihak yang dapat membantu. Dalam upaya pengembangan produksi UMKM Sirup Manggis, terdapat beberapa pihak yang dapat dipertimbangkan untuk membantu. Di antaranya, pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga riset, asosiasi dan organisasi bisnis, investor, konsumen, memanfaatkan platform online, menjalin kerjasama dengan toko atau restoran, menyediakan produk yang berbeda, yang terakhir meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama adalah strength. Produk Sirup Manggis memiliki rasa khas yang disukai oleh konsumen sehingga dapat memperkuat citra merek dan loyalitas konsumen. UMKM Sirup Manggis telah menggunakan bahan-bahan berkualitas dan teknologi modern untuk memperbaiki kualitas produk dan efisiensi produksi. Perusahaan telah memiliki 37 karyawan yang terlatih dan handal dalam mengoperasikan mesin produksi modern sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk. Yang kedua yaitu weakness. Harga produk Sirup Manggis relatif lebih mahal dibandingkan dengan produk serupa di pasar. Saat awal produksi pada tahun 2016, UMKM Sirup Manggis mengalami kendala dalam mencari bahan baku yang berkualitas sehingga mempengaruhi kualitas produk pada saat itu. UMKM Sirup Manggis masih memiliki keterbatasan dalam hal pemasaran dan distribusi produk. Yang ketiga, opportunity. Pasar sirup dan minuman alkohol di Indonesia masih memiliki potensi yang besar sehingga terdapat peluang untuk terus mengembangkan produk Sirup Manggis dan menambah ke segmen pasar baru. Dalam era digital seperti saat ini, UMKM Sirup Manggis dapat memanfaatkan platform online untuk memperluas jangkauan pemasaran produk dan meningkatkan brand awareness. Yang keempat yaitu trends. Persaingan di pasar sirup dan minuman non-alkohol semakin ketat sehingga perusahaan harus dapat mempertahankan kualitas produk dan memberikan nilai tambah yang lebih untuk dapat bersaing di pasar. Perubahan kebijakan pemerintah terkait pengurusan produksi atau perpajakan dapat mempengaruhi harga dan efisiensi produksi produk UMKM Sirup Manggis. Risiko krisis ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan mengurangi permintaan terhadap produk UMKM Sirup Manggis. Selanjutnya yaitu gagasan dan pengimplementasiannya. Gagasan yang bisa diimplementasikan adalah mengembangkan strategi pemasaran digital untuk menjangkau lebih banyak konsumen secara online. Selain itu, perusahaan juga dapat mengembangkan program CSR dengan fokus pada lingkungan dalam masyarakat sekitar. Dalam mengimplementasikan gagasan-gagasan tersebut, perusahaan juga perlu memperhatikan berbagai faktor sebagai sumber daya manusia, finansial, teknologi, dan regulasi. Dalam hal ini, perusahaan dapat mempermanfaatkan kekuatan internal yang dimilikinya, seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan kemampuan untuk mengelola keuangan yang baik.
Peran atau kontribusi. 1. Pendiri UMKM. Sebagai pemilik dan pengambilan keputusan utama perusahaan memiliki peran dalam memuaskan strategi dan arah pengembangan bisnis. 2. Pihak eksternal atau agen atau distributor berperan dalam memperluaskan distribusi produk ke luar kota atau luar pulau. Mereka dapat membantu mengenalkan produk ke pasar yang baru dan memperluas jangkauan produk ke wilayah yang lebih luas. 3. Program CCR. Melalui program CCR, perusahaan dapat membangun citra yang baik di mata masyarakat dan konsumen, meningkatkan loyalitas konsumen, dan memperkuat posisi merek di pasaran, dan dapat membantu perusahaan memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang semakin penting di era saat ini. 4. Karyawan memberikan kontribusi dalam mengembangkan produk baru, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan efisiensi produksi. Langkah-langkah realisasi. 1. Menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. 2. Menganalisis pasar. 3. Mengembangkan produk atau layanan baru. 4. Mengembangkan sumber daya manusia. 5. Memperluas jaringan distribusi. 6. Menjalin kemitraan strategis. 7. Mengelola keuangan secara bijaksana. 8. Menerapkan program CCR. 9. Memantau dan mengevaluasi kemajuan proyek. Dampak dari gagasan. Dampak positif. 1. Meningkatkan akses dan keterjangkauan produk perusahaan. 2. Meningkatkan citra perusahaan. 3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Dampak negatif. 1. Biaya. 2. Risiko teknologi. 3. Perubahan pada budaya perusahaan. Tantangan yang dihadapi. 1. Persaingan yang ketat di pasar digital. 2. Keterbatasan sumber daya. 3. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar. 4. Perubahan tren dan teknologi. 5. Kepedulian masyarakat terhadap keberlanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata dari anggota maupun saya pribadi ada yang kurang berkenan, saya pribadi meminta mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Terima kasih.